Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Net Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong yang menceritakan sisi gelap dari tong setan. Jadi kalau kalian sering berkunjung di pasar malam itu kan ada yang namanya tong setan itu ya. Jadi kayak bentuknya itu kayak silinder, terus di dalamnya itu nanti ada sepeda motor yang bisa muter-muter gitu. Maksudnya dengan kemiringan berapa derajat gitu. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Mbah, kok motornya tiba-tiba bau amis kayak darah ya? Gak apa-apa, Le. Itu salah satu syaratnya. Dan jangan sampai kamu lepas alas kaki kalau kamu masih mau hidup. Semua nama toko dan tempat sengaja disamarkan. Dari judulnya, sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Ya, itu adalah sebuah atraksi untuk menampilkan sebuah silinder kayu berbentuk tabung atau kerucut, terbuat dari papan kayu. Di bagian dalamnya, para pengemudi sepeda motor atau mobil menyetir di sepanjang tembok vertikal yang mementaskan pertunjukan. Kali ini, saya akan menceritakan dari sisi mistisnya. Saya yakin tidak semua orang yang melakukan atraksi itu menggunakan bantuan jin untuk melakukannya. Mungkin juga karena bakatnya. Lain halnya jika mereka tidak memiliki bakat. Seseorang akan berusaha mencari cara agar ia bisa melakukannya, seperti mendatangi seorang dukun dan meminta sosok tak kasat mata untuk membantunya. Ini adalah sebuah pengalaman seseorang yang dulunya pernah melakukan atraksi berbahaya, namun dengan bantuan jin. Dan ini merupakan cerita yang menurut saya cukup menarik ya. Dan baru kali ini saya mendengarnya. Tapi terlepas dengan sebegitu ngerinya sampai saya geleng-geleng antara percaya dan tidak. Kalau ingat zaman dulu, saya pernah mau mati, Mas. Tapi untungnya Gusti Allah masih sayang sama saya, kata seorang lelaki. Pandangannya tajam menatap lurus ke depan, seolah peristiwa itu masih membekas di ingatannya. "Maksudnya gimana, Mas?" tanya seseorang lagi penasaran. Awalnya, lelaki itu tampak berpikir antara ingin menceritakan atau tidak. Tapi sebentar kemudian menjawab pertanyaan lelaki yang ada di hadapannya. "Yo, gara-gara balapan sama ikut atraksi tong setan itu, Mas. Percaya nggak percaya, aku dulu itu pakai jin biar bisa menang balapan dan bisa atraksi di tong setan." Percakapan itu saling sahut menyahut, membuat lelaki yang ada di hadapannya semakin penasaran. Sampai pandangan lelaki yang tampak serius mendengarkan itu teralihkan ketika ada suara motor berhenti tepat di depan sebuah warung. Lelaki itu datang, duduk, dan memesan kopi. "Riz, ini loh, coba ceritakan yang dulu kita lakukan. Yang aku pernah mau mati gara-gara balapan di tong setan." Awal datang,
wajah Aris begitu tenang ketika melihat di sana ada Agung dan satu lelaki yang belum dikenalnya. Namun sedetik kemudian berubah, menandakan ketidaknyamanan. Hal itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Walah, yang dulu ya sudah toh Gung, nggak usah dibahas lagi. Mendengar hal itu, si lelaki yang sedari tadi menunggu kelanjutan cerita dari Agung pun terdiam. Namun, tak beberapa lama ia kemudian memohon kepada Aris untuk melanjutkan ceritanya dengan bermodalkan akan menyamarkan semua nama dan tempat kejadian. Ya udah, ya udah. Ngerti daerah ini nggak mas? Kata Aris tampak serius. Si lelaki itu memandang ke Agung sebentar dan kemudian mengangguk. Ya awalnya dari sana mas. Dan disinilah malapetaka itu dimulai. Aris dan Agung, mereka merupakan pemuda yang berlatar belakang berbeda namun memiliki satu hobi yang sama. Mereka sama-sama masih mempercayai tahayul, dikarenakan mereka berdua yang dibesarkan di kampung yang notabene masih mempercayai klinik. Seperti halnya banyak masyarakat yang lebih mempercayai berobat di tempat orang pintar atau dukun daripada pergi ke rumah sakit. Bukan tanpa alasan, masalah ekonomi masih menjadi hal yang perlu diperhitungkan. Seperti kata salah satu sesepuh desa, mending uangnya buat beli beras daripada beli obat. Orang zaman dulu itu masih bisa hidup prihatin daripada zaman sekarang. Malam itu, Aris dan Agung sedang duduk berdua di sebuah warung kopi yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai joki tong setan. Dia tampak merenung karena mereka tidak bisa menampilkan atraksi gila seperti rekannya. Hal itu membuat Aris dan Agung harus memutar otak mencari cara agar bisa menyaingi rekannya itu, karena penghasilan mereka hanya dari situ. Yang mereka takutkan yaitu ketika mereka berdua berhenti dari pekerjaannya. Sebelumnya, saya akan menceritakan dulu awal mula Agung dan Aris memiliki niatan untuk menjadi joki di tong setan. Mengingat Agung sebagai tulang punggung keluarga, mengharuskan dan mewajibkan dia untuk mencari uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agung ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya karena ada suatu masalah yang rumit yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian, Agung ini diasuh oleh Pak D dari bapaknya. Bahkan Agung rela menjadi kuli bangunan ketika tak ada jadwal atraksi. Berbeda halnya dengan Aris, teman semasa kecilnya ini. Aris dari keluarga yang bisa dikatakan cukup mapan. Pekerjaan orang tuanya sebagai petani sebenarnya mampu untuk menyekolahkan Aris sampai ke tingkat perguruan. Namun, Aris lebih memilih untuk mendalami hobinya dalam hal otomotif dengan satu alasan, yaitu perkara waktu. Hingga pada suatu ketika, Aris memiliki ide konyol yang itu akan berimbas atau berakibat fatal untuk mereka berdua. Oke, kita balik lagi ke Agung dan Aris. Gung, apa kita minta tolong aja sama Mbah Manto? Minta tolong apa, Riz? Saud Agung penasaran. Ya, minta pegangan gitu, biar kita bisa atraksi yang tidak semua orang lakukan. Itu juga bisa untuk balapan, Gung.
Siapa tahu kita menang. Kan bisa buat nambah penghasilan," kata Aris penuh antusias. Agung sejenak terdiam. Kepalanya manggut-manggut, seolah solusi yang diberikan Aris ada benarnya. Tanpa menunggu Aris menjelaskan kembali, Agung pun mengiyakan. "Kapan kita ke rumahnya Mbak Mantoris?" ucap Agung balik bertanya. Sekarang gimana?" jawab Aris spontan. Ya udah ayo." Sesampainya di sana, Agung dan Aris berjalan beriringan, menembus jalanan redup dan sedikit becek untuk bisa sampai pada sebuah rumah sederhana. Langkah kaki mereka terhenti tepat di depan tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan sebagai akses utama untuk masuk ke dalam. Sunyi dan hening sebentar terasa menyentuh jiwa Agung dan Aris. Namun, dari semua itu, tak bisa dipungkiri oleh mereka berdua bila ada ketidaknyamanan mulai menghinggapi. "Loh, ada tamu rupanya." Agung dan Aris sedikit terkejut mendengar suara pintu terbuka disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju batik lusuh dengan paduan belangkon kain hitam. "Iya mbah, ini saya sama Agung," saut Aris. "Oh, kalian toh. Sini masuk," ajak Mbah Manto dengan wajah datar. Tanpa menyaut dan menunggu ajakan, mereka berdua segera menaiki tangga kayu dan melangkah masuk. Sesampainya di dalam, tubuh Agung seketika merinding. Wajah pias begitu kentara melihat seluruh isi dalam rumah, di mana di setiap sudut ruangan berdinding papan tertutupi oleh kain hitam yang menjuntai. Di atas sebuah tungku kecil yang mengeluarkan asap putih dengan aroma khas wangi kemenyan. "Ada perlu apa, Leh? Kok malam-malam nekat ke sini?" tanya Mbak Manto sembari meletakkan 3 buah lampu teplok di lantai sebagai penerangan. Gini mbah. Jadi kami kesini tuh ada perlu. Mau minta bantuan sama Simbah untuk menyelesaikan masalah," jawab Aris. "Masalahnya apa?" tanya Mbah Manto kembali. Saat itu Aris pun menoleh ke arah Agung. Sejenak ia diam. Tapi sedetik kemudian Aris sendiri yang menceritakan semua permasalahannya. Dia mengawali cerita panjang. Ia begitu detail menceritakan dari awal hingga ujung akhir, yang membuat mereka berdua nekat datang ke tempat Mbah Manto. Mbah Manto yang mendengarkan begitu seksama, sebentar tertawa kecil dan kemudian menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya yang cekung sesaat menatap Agung dan Aris bergantian, sebelum tatapannya lekat tertuju pada Agung yang sedang sibuk duduk bersimpu. "Kalau gitu, yang sekarang kalian mau itu apa? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa membantu urusan kalian berdua?" ucap Mbah Manto. Setelah itu Aris pun menjawab, "Saya minta pegangan Mbah untuk tujuan pekerjaan, dan saya siap asal apa yang menjadi keinginan kami bisa terwujud." Mbah Manto tersenyum tipis
Perbincangan itu terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang diinginkan oleh Aris dan Agung. Bahkan mereka sendiri juga tak menduga jika ide konyol yang tiba-tiba saja muncul itu sedemikian berambisi. Sebelumnya, Simba jelaskan dulu ya. Apa yang kamu minta ini tidak mudah. Ini ada syaratnya. Syaratnya nopo, Mbah? Syaratnya, barang ini hanya bisa dipakai oleh kalian berdua. Kalau sampai ada orang lain yang make, Simba nggak tanggung jawab karena nyawa taruhannya, ucap Mbah Manto menjelaskan sambil menatap Aris dan Agung bergantian. Maksudnya, Mbah? Agung yang sedari tadi diam memberanikan diri untuk bertanya. Maksudnya, nanti motor yang akan kalian pakai itu akan Simba isi dengan barang halus. Dan yang bisa menggunakan ya cuma kalian berdua. Tapi kalau sampai ada orang lain yang menaiki motornya, Simba bisa memastikan nyawanya terancam. Dan satu lagi, jangan sampai kalian melepas alas kaki ketika menaiki motornya. Itu pantangan. Jantung Agung seakan berhenti berdetak setelah mendengar penjelasan dari Mbah Manto. Ia kemudian menoleh ke arah Aris yang disusul dengan anggukan. Namun, hal itu tak menyurutkan niat mereka berdua. Toh, memang hanya mereka berdua yang bisa menggunakan kendaraan dua tak yang sudah dimodif sedemikian rupa itu. Udah, gini aja. Ini mau digarap kapan? Kalau sekarang motornya dibawa apa enggak? Kalau nggak dibawa ya diambil dulu. Tapi kalau udah dibawa ya sekarang bisa dimulai ritualnya, sambung Mbah Manto. Nggih, Mbah. Sampun kok, jawab Aris. Ya udah, tunggu sebentar. Simba mau siap-siap dulu. Setelah semua keinginan telah mendapatkan kesanggupan dari Mbah Manto, Agung dan Aris pun juga menyanggupi semua syaratnya. Malam itu dibuka dengan sebuah ritual yang wajib bagi mereka berdua. Tak lama, Mbah Manto menyuruh Agung dan Aris untuk duduk bersila menghadap ke arah pintu. Sedangkan Mbah Manto duduk di belakangnya sambil memejamkan mata. Bibirnya komat kamit, kedua tangannya diangkat sambil mengepal. Sejurus kemudian Mbah Manto menghentakkan kedua tangannya di atas kepala Agung dan Aris. Hal itu membuat keduanya sama-sama tersentak. Terlihat tak ada yang aneh ataupun janggal dirasa oleh mereka berdua. Namun, setelah Mbah Manto mengoleskan minyak wangi berbau kasturi pada motor, seketika hal itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Motor itu bergerak sendiri, seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang menaikinya. Mbah, kok motornya tiba-tiba kayak bau amis darah ya? Tanya Agung. Jangan takut. Itu barang halus yang Simba suruh untuk menghuni motor kalian, ucap Mbah Manto menjelaskan. Hal itu membuat Agung dan Aris menelan ludahnya. Oh ya, satu lagi ya. Jangan lupa,
Setiap malam Kliwon, kalian harus memandikan motor itu dengan bunga setaman dan menyalakan dupa. Itu syarat yang wajib kalian lakukan," sambung Mbah Manto kembali menjelaskan. Agung dan Aris mengangguk, sekaligus mengakhiri malam itu dengan banyak rencana di kepala mereka berdua. Sorak-sorak bergembira dan tepuk tangan dari para penonton menjadi penutup atraksi Agung dan Aris. Tampaknya mereka berdua berhasil membuat para penonton puas. Apalagi malam itu tiket tong setan terjual habis, membuat keduanya begitu sumringah. "Wah, hebat kalian. Tiket malam ini sampai terjual habis loh." "Hehe, iya pak, saya juga senang bisa bikin penonton puas," sahut Aris sambil menaikkan alis memberi isyarat pada Agung. "Nah, ini bonus buat kalian berdua," ucap lelaki setengah baya yang tak lain pemilik panggung tong setan. "Wah, makasih banget loh pak. Besok saya sama Agung janji bakal bikin penonton balik lagi," ucap Aris sambil menoleh ke arah Agung. Malam itu menjadi awal kesuksesan bagi Aris dan Agung. Tak lupa mereka berdua mentraktir teman yang lain untuk sekedar ngopi dan makan di warung biasanya. Sesampainya di warung, ternyata mereka sudah ditunggu oleh kawan-kawan yang lain. Ya, sudah menjadi hal yang lumrah atau kebiasaan mereka semua. Setelah selesai bekerja, mereka berkumpul di warung sambil ditemani kopi dan gorengan. Mereka bisa berjam-jam lamanya duduk di tempat itu. Mereka terlihat riang, saling cerita satu sama lain. Sesekali, tubuh dan kepala mereka bergoyang, mengikuti musik sambil memainkan kartu. Apalagi malam itu kebetulan cuacanya cerah, ditambah cahaya rembulan yang terang, membuat warung semakin malam semakin ramai. "Main kartu kok hitungan terus? Sekali-kali pakai taruhan lah." Dari kursi ujung, seorang lelaki mendekat ke arah meja tempat Aris dan Agung. "Taruhan apa Mas Fajar?" sahut Aris pada lelaki yang dipanggilnya Fajar. "Ya taruhan duit, masak beras. Kan kalian habis dapat bonus," kata Fajar, seperti memancing Aris dan Agung yang tengah asyik bermain kartu. Beberapa saat tak ada sautan dari Aris dan ketiganya. Mereka seolah tak peduli dengan ucapan Fajar. Tapi ketika permainan mereka selesai, sejenak Aris memandang Fajar. "Gini aja mas, gimana kalau kita taruhan balapan motor? Yang kalah nraktir yang lagi nongkrong di sini," tanya Aris. Dan tiba-tiba Fajar tertarik. Aris kemudian memandang Agung sebentar, seperti ingin tahu reaksinya. Sepertinya menarik," celetuk Agung, menyetujui isyarat Aris barusan. Entah dari mana ya, Aris dan Agung memiliki pikiran seperti itu. Namun hal itu akhirnya disetujui oleh Fajar, dan mereka akhirnya bersalaman. Setelah motor sudah siap, kebetulan merek kendaraan mereka sama. Hanya saja yang membedakan adalah motor milik Agung dan Aris sudah diisi oleh barang alus. Tak lama setelah mereka sampai di jalanan aspal lurus, geberan motor dua tak begitu memenuhi seantero jalanan. Hal itu membuat mengundang perhatian beberapa warga sekitar untuk mendengarnya. Setelah keduanya siap,
Aris memberi aba-aba, dan motor yang ditunggangi Agung pun melesat cepat, meninggalkan jauh kendaraan yang ditunggangi oleh Fajar. Padahal Fajar tahu betul kondisi motornya sangat prima. Tapi ia dibuat tercengang tak percaya kalau sampai dikalahkan oleh motor milik Aris dan Agung. Fajar yang merasa dipermalukan meminta untuk mengulangi lagi. Dan tetap saja laju kendaraan Fajar tak secepat laju motor Agung. Fajar benar-benar dibuat tercengang sekali lagi. Bagaimana tidak, motor yang hanya digunakan untuk pertunjukan tong setan mampu mengalahkan motor milik Fajar yang memang dipergunakan khusus untuk balapan. Hal itu membuat Fajar memiliki ide cemerlang. Ya, bisa dipastikan ide itu untuk mencari uang. Sebenarnya di sini masih ada cerita lagi ketika mereka bertiga terjun ke dunia balap liar. Banyak nyawa melayang, tapi saya memilih skip dan saya akan lanjut kalau Fajar mengizinkan untuk up di sini. Oke. Sesampainya mereka di warung, gelak tawa dari mereka yang baru saja melihat pertunjukan balap liar tampak begitu bahagia. Terutama si Agung dan Aris. Mereka mulai percaya kalau usaha mereka berdua tak sia-sia. Singkatnya, setelah 3 bulan berjalan, barulah mereka mendapatkan kesialan yang bertubi-tubi. Berawal dari kelalaian Agung sendiri. Malam itu ketika Agung yang baru saja menerima telepon tak menyadari kalau salah satu temannya yang bernama Rudi menaiki motor miliknya. Setelah Agung menutup telepon, hampir saja ia menjatuhkan HP-nya ketika ada satu pesan masuk dari Aris. "Hati-hati, Gung. Rudi mau ke situ. Motornya jangan sampai dipinjamkan. Kamu tahu sendiri kan sifatnya Rudi." Isi pesan dari Aris yang seketika menyadarkan Agung akan motor yang sudah tidak ada di depan rumah. Dar, brak. Selagi Agung kebingungan mencari, satu pemandangan mengerikan terhampar di depannya. Lebih tepatnya 10 meter di depan, tepat di bawah tiang listrik pinggir jalan. Teriakan dan jeritan dari warga serta pengguna jalan membuatnya tersadar. Di sana ada sebuah kecelakaan dan baru saja terjadi. Sejenak Agung tertegun menatap sebuah sepeda motor 2 tak yang tak asing tergeletak tanpa kerusakan. Sedangkan pengendaranya tergeletak tak jauh dari motor yang ditungganginya. Sekilas Agung mengamati sosok pengemudi yang terjatuh itu, dan beberapa orang mulai mengerumuninya. Ada satu sosok yang menjadi perhatiannya. Sosok berambut panjang dengan hiasan manik-manik. Sekilas tak ada yang aneh dari sosok itu. Ia membaur dengan yang lain, menatapi tubuh lunglai sang pengendara. Namun, sejurus kemudian sosok itu terlihat menari-nari, seolah-olah tengah bahagia. Dan yang membuat Agung terkejut bukan dari sosok perempuan yang menari itu, melainkan tepat di samping korban yang terkapar. Sosok lelaki tanpa tangan sedang menjilati darah yang tercecer di aspal. Dan anehnya, semua orang yang berada di tempat itu seperti tak menyadari kehadiran mereka. "Oh, Gung." Lenguhan dan erangan kesakitan menyentak kesadaran Agung. Rasa iba yang sedari awal muncul
terkalahkan rasa kagetnya ketika suara lirih itu menyebut namanya. "Gung, Gung." Pelan, lirih dan memilukan. Suara rintihan dari suara yang sangat Agung kenal. "Rudi?" teriak Agung terkejut. Beberapa orang langsung mengarahkan pandangannya ke arah Agung. Mereka juga memberi jalan untuk Agung mendekat ke arah tubuh Rudi yang tergeletak tak berdaya itu. Agung yang duduk bersimpu di samping tubuh Rudi merasakan perih bagai tersayat ketika menyaksikan kondisi saat itu. Bahkan sosok yang terus menjilati itu tak Agung hiraukan. Agung terus menatap Rudi yang matanya mengerjap dengan mulut setengah terbuka, seperti sedang merasakan sakit yang teramat. "Oh, sesak, Gung." Suara erangan Rudi menjadi penanda berakhirnya pada dunia. Sejenak Agung memalingkan wajah ke samping. Rasanya tak kuat melihat kematian Rudi. Matanya melotot dengan mulut melompong. Darah terus keluar dari hidungnya, mata, dan telinganya. Hingga akhirnya Rudi menghembuskan nafas terakhirnya. Aroma amis yang menguap dari genangan darah Rudi tiba-tiba berganti aroma kembang. Hal itu membuat Agung sedikit heran dan mencari sumbernya. Tapi ia urung, sebab dari belakang beberapa orang berseragam sudah berdiri. "Sampean siapa, Mas?" tanya salah seorang polisi. "Saya temannya, Pak," jawab Agung. "Oke, kalau gitu sekarang korban akan kami bawa ke rumah sakit. Untuk sampean sendiri tolong kabari keluarganya ya," sahut Pak Polisi. "Nggih, Pak." Agung menyanggupi dan kemudian bangkit. Setelah itu, Agung memilih untuk sedikit menjauh, memberi ruang petugas yang akan membawa mayat Rudi. Saat itulah Agung kembali melihat sosok yang menari-nari itu sambil memegang rantai yang terikat di leher. Sosok lelaki dengan lidah menjulur. "Wujudnya itu kayak anjing, Mas," kata Agung saat itu. Agung gemetar ketika tatapan matanya menyorot tajam ke arahnya. Apalagi sepertinya tak ada satupun dari sekian banyak orang yang hadir di situ menyadari kehadiran sosok yang menyeramkan itu, kecuali Agung sendiri. Satu tepukan di bahu dari Mbah Manto menyadarkannya dari rasa tercekam. Matanya menatap penuh makna disertai gelengan kepala seperti sebuah isyarat. Belum juga hilang rasa terkejutnya dengan kehadiran yang tiba-tiba. Mbah Manto segera menarik lengan Agung dari tempat itu. "Ayo, Le, cepat kamu kasih kabar orang tuanya. Dan setelah itu ambil motormu dan sembunyikan. Jangan menatap sosok itu lama-lama," ucap Mbah Manto tegas. "Mbah, gimana ini, Mbah?" ucap Agung panik mengeluarkan air mata. "Sudah terlanjur. Sekarang kamu tenang dulu, jangan panik," sahut Mbah Manto menenangkan. Malam itu tepatnya di rumah Rudi, suasana yang awalnya sudah sepi berubah ramai setelah mendapat kabar kalau Rudi meninggal. Suara jerit tangis dari ibu Rudi begitu keras dan memilukan. Selang beberapa jam kemudian Aris datang. Aris pun
begitu syok setelah mendengar cerita dari Agung. Hal itu membuat mereka berdua sedikit ketakutan. Pasalnya, motor mereka berdua baru saja memakan korban nyawa. Dan yang mereka takutkan adalah kalau arwah Rudi gentayangan dan meneror mereka berdua. Seminggu setelah kematian Rudi, Agung dan Aris memantapkan niat untuk kembali menggunakan motor keramat miliknya itu. Namun hal yang tak diinginkan terulang kembali. Lebih tepatnya, mereka berdua melakukan atraksi di Tong Setan. Waktu itu Aris sedang menggunakan motor keramat itu, sedangkan Agung memilih untuk menaiki motor lain. Satu putaran pertama hingga putaran berikutnya tak ada masalah. Namun ketika mereka menunjukkan atraksi gilanya, hal yang mengejutkan terjadi. Aris yang waktu itu berputar kencang sambil beratraksi tak menyadari jika Agung mengalami trouble pada motornya. Itu membuat laju kendaraan Agung melambat dan kemudian menyenggol stang motor Aris, yang membuat motor Agung oleng dan terbang keluar arena, mengenai beberapa penonton. Seketika kekacauan terjadi dan mengakibatkan beberapa penonton luka-luka. Sedangkan Agung terlempar dan kemudian tertimpa oleh motornya. Hal itu membuat tulang kakinya patah. Sedangkan Aris, ia masih berdiri di atas motor seolah tak terjadi apa-apa. Aris bahkan tak sadar kalau ia sedang menari di atas motor yang sedang melaju dengan kemiringan, yang mungkin kalau dipikir secara logis tidak ada yang mungkin bisa. Aris tersadar ketika salah satu rekannya melempari sesuatu tepat mengenai kepalanya. Hal itu membuat Aris terhenyak dan kemudian ikut terjatuh bersamaan dengan motor, hingga keduanya akhirnya pensiun dan tidak memakai motor itu lagi. Nah, desas-desusnya, seseorang yang membeli motor keramat itu mampu mengalahkan pembalap profesional sekalipun. Bahkan sempat mengalami kecelakaan ketika balapan dan berakhir tragis. Banyak yang menjadi saksi kalau motor itu bisa melaju tanpa joki di setiap malam tertentu. Hingga kini motor itu dijadikan hiasan di tempat seseorang yang dirahasiakan namanya. "Nah, ini hadiahnya, Mas," ucap Agung sembari memperlihatkan kakinya yang diamputasi kepada lelaki di depannya. Selesai. Oke, itulah cerita dari narasumbernya Mas Kalong ya. Mungkin bisa jadi motor itu kalau diikutkan balapan MotoGP menang ya itu ya. Atau kalau enggak ya jadi Ghost Rider gitu. Maksudnya kan itu tanpa joki juga bisa jalan gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Dan cukup mengesankan ya, menakutkan juga. Ternyata Tong Edan, kalau di tempat saya namanya Tong Edan, bukan Tong Setan ya. Tong Setan ini ternyata memiliki sisi gelap ya. Saya kira itu dulu ya cuma keahlian gitu ya. Jadi kayak apa sih, gaya fisika gitu ya, muter-muter nggak jatuh gitu. Ternyata ada sesuatu juga yang apa ya, menggelayuti si pemotor itu. Baik, mungkin itu saja cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.